Neraka adalah sebuah tempat yang dipersiapkan khusus oleh Allah untuk orang-orang yang ingkar kepadanya, lalai atas segala perintahnya, dan banyak berbuat dosa semasa hidup di dunia. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan agar terhindar dari siksa neraka. Salah satu jalan seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir. Kelak pada hari kiamat, penghuni surga akan bercakap kepada penghuni neraka mengenai apa yang menyebabkan mereka akhirnya masuk ke dalam neraka. Lantas, apa saja yang menjadi penyebab mereka masuk ke dalam neraka itu? Benarkah hal itu banyak dilakukan oleh manusia pada zaman ini? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Kelak pada hari kiamat akan ada percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka tentang apa yang menyebabkan penduduk neraka akhirnya masuk ke dalam neraka. Hal ini sudah dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-42 sampai 47. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Hal ini karena sholat adalah cara yang digunakan oleh umat Islam untuk tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang hamba dapat mengadu, meminta, dan memohon langsung melalui sholat itu. Selain itu, sholat menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib ini berarti ia telah membuka jalan bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula, dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat Tabrani. Tidak memberi makan orang miskin. Setiap harta yang dimiliki pada dasarnya ada bagian bagi mereka yang membutuhkan. Akan tetapi ego dalam diri serta kecintaan terhadap dunia membuat manusia melupakan kewajiban itu. Kesibukannya hanya untuk mencukupi dirinya sendiri, padahal mereka mampu dan diberi kelebihan rizki untuk berbagi. Orang seperti ini sama halnya dengan mereka yang memakan bagian dari harta anak yatim atau orang miskin, padahal melakukan hal semacam ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis.
Jauhilah 7 petaka yang membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pertama, menyekutukan Allah atau syirik. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh seseorang yang diharamkan kecuali dengan hak. Keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari peperangan. Dan ketujuh, menuduh wanita mukmin melakukan penyelewengan atau zina. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki namun tidak menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin, berarti ia telah membuka jalan bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-44, para penghuni neraka menjawab pertanyaan penghuni surga perihal mengapa mereka masuk ke dalam neraka. Mereka menjawab, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 44. Banyak berbicara kebatilan. Pembicaraan yang batil dan sia-sia ternyata juga menjadi jalan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Dimanapun berada, kebanyakan orang saat ini pasti melakukan pembicaraan yang sia-sia dan batil, bahkan terkadang menambah-nambahkan kejelekan hingga akhirnya menimbulkan fitnah. Hal ini sudah dilarang oleh Nabi sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, menyebut sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya. Kemudian sahabat kembali bertanya, bagaimana jika apa yang disebutkan itu benar? Rasulullah kemudian menjawab, kalau sekiranya yang disebutkan itu benar, maka itulah ghibah. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka engkau telah melakukan fitnah atau kebohongan besar. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Orang-orang yang masih mempergunakan lisannya untuk memfitnah, menggibah atau bahkan mengolok-olok ayat-ayat Allah serta melecehkan ajaran-ajarannya, berarti ia telah membuka jalan bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-45, para penghuni neraka menjawab pertanyaan penghuni surga perihal mengapa mereka masuk ke dalam neraka. Mereka menjawab, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 45. Tidak mempercayai hari pembalasan. Orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan selalu berpikir bahwa hidup di dunia adalah selamanya merupakan mereka yang belum sempurna imannya. Karena beriman kepada hari pembalasan merupakan sesuatu yang mutlak bagi umat Islam. Orang-orang seperti ini biasanya akan memanfaatkan apa yang telah didapatkan untuk kesenangan dunia semata, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki bekal untuk kehidupan akhiratnya. Dengan begitu, ia telah membuka jalan bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-46, para penghuni neraka menjawab pertanyaan penghuni surga tentang mengapa mereka masuk ke dalam neraka. Mereka menjawab, kami mendustakan hari pembalasan. Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 46. Demikianlah penjelasan mengenai 4 hal yang menjadi jalan untuk masuk ke dalam neraka. Di akhir zaman ini, 4 hal ini malah cenderung diminati oleh sebagian orang, padahal itu merupakan pembuka jalan bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Semoga kita dapat mengambil pelajaran untuk menjauhi dan meninggalkan hal-hal ini, sehingga selamatlah kita atas izin Allah dari pedihnya siksa neraka.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.